Ada saatnya ketika seorang wanita menatap Anda dari seberang ruangan dan Anda merasakan kekosongan di perut Anda. Matanya bertemu dengan matamu selama 1 detik. 1 detik terasa terlalu lama. Sepersekian waktu itu seakan membekukan semua yang ada di sekitar Anda. Anda merasakan dorongan langsung untuk bergerak lebih dekat dan memulai percakapan guna membuktikan nilai Anda. Untuk membuat Anda terkesan, seluruh tubuh Anda mendorong Anda ke arahnya seolah-olah dia adalah magnet yang tak terlihat. Kebanyakan pria langsung menyerah pada dorongan itu. Mereka mendekat dengan langkah yang sedikit tidak yakin, secara mental melatih kalimat pembuka mereka, menyesuaikan postur tubuh agar terlihat lebih tinggi, lebih percaya diri, dan lebih penting. Mereka mati-matian mencari persetujuan dalam setiap interaksi, setiap kata dikalibrasi untuk mendapatkan validasi. Dan saat itu juga, dalam tindakan pengejaran itu, mereka kehilangan seluruh kekuatannya tanpa menyadarinya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda metode paling ampuh yang disembunyikan Machiavelli dalam tulisan-tulisan pribadinya. Sebuah metode yang tidak akan pernah Anda temukan pada sang pangeran, karena terlalu efektif untuk diungkapkan kepada publik. Anda akan memahami kesalahan psikologis yang membuat Anda tidak terlihat oleh wanita yang benar-benar Anda inginkan. Anda akan melihat teknik yang tepat diterapkan dalam 3 situasi nyata yang akan mengubah realitas sosial Anda. Anda akan menemukan sistem lengkap yang menghasilkan ketertarikan begitu dalam sehingga dia tidak akan bisa berhenti memikirkan Anda. Apa yang belum pernah diceritakan orang kepada Anda adalah hal yang sederhana. Siapa yang mengejar akan menjadi bawahan. Siapa yang menarik akan menjadi dominan. Jika hal itu sudah membuat Anda mempertanyakan semua yang Anda kira Anda ketahui tentang ketertarikan, tinggalkan like sekarang juga dan ikutlah dengan saya. Anggaplah gravitasi sebagai metafora yang sempurna. Kebanyakan orang percaya bahwa untuk menarik seseorang Anda harus mendekatinya, mengorbit di sekitar mereka, melakukan tindakan pendekatan yang terlihat, tetapi pusat gravitasi sejati alam semesta bergerak menuju ketiadaan. Segala sesuatu lainnya pasti bergerak ke arah mereka, ditarik oleh kekuatan tak terlihat yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Dan gaya gravitasi tak kasat mata itulah yang akan kita bangun di dalam diri Anda hari ini. Selangkah demi selangkah, biarkan saya tunjukkan di mana tepatnya letak masalah mendasarnya, yang belum pernah ditunjukkan oleh siapapun sebelumnya. Kesalahan yang dilakukan 97% pria begitu dalam hingga menjadi sama sekali tidak terlihat. Setiap kali Anda mencoba untuk membuat seseorang terkesan, setiap kali Anda menyesuaikan perilaku Anda untuk menyenangkan orang lain, setiap kali Anda mengejar validasi eksternal, Anda mengirimkan pesan bawah sadar yang menghancurkan, "Kamu lebih berharga dariku." Pesan itu tidak terucapkan dengan kata-kata. Itu murni energik, sepenuhnya bawah sadar, sepenuhnya naluriah. Itu tersirat dalam bahasa tubuh Anda saat pertama kali Anda mendekatinya. Hal itu tercermin dalam irama bicara Anda yang sedikit lebih cepat saat Anda mencoba mempertahankan perhatiannya. Itu tampak dari cara mata Anda terus-menerus mencari persetujuannya setelah setiap komentar. Perilaku-perilaku kecil yang tak terlihat oleh Anda, tetapi baginya, perilaku-perilaku itu tampak seperti lampu neon sangat besar. Pria biasa bekerja tanpa henti, merencanakan strategi yang rumit, menghafal kalimat pembuka, mempelajari psikologi wanita, membeli pakaian untuk membuat orang terkesan, dan membentuk kepribadiannya seperti bunglon sosial. Hasilnya, wanita yang menoleransi dia sebentar saja, tetapi tidak pernah menginginkannya secara mendalam. Sebaliknya, orang yang strategis memahami bahwa daya tarik sejati tidak pernah merupakan hasil usaha yang terlihat, tetapi cerminan kelimpahan sejati. Hasilnya, wanita-wanita mengejarnya dengan intensitas yang bahkan teman-teman terdekatnya tidak dapat mengerti. Konsekuensi dari kesalahan ini sangat menghancurkan dan bersifat kumulatif. Dalam jangka pendek, percakapan yang perlahan mati, nomor telepon yang tak kunjung dibalas, kencan yang tak kunjung membuahkan hasil. Dalam jangka menengah, hubungan di mana Anda selalu memberi lebih, di mana Anda selalu memberi kompensasi, di mana Anda selalu berada di ambang kehilangannya. Dalam jangka panjang, identitas yang dibangun di sekitar kelangkaan emosional, kehidupan dengan keinginan yang tidak terpenuhi, pengunduran diri secara diam-diam karena merasa cukup baik, tetapi tidak pernah benar-benar diinginkan. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya terkode dalam DNA kita yang paling primitif. Sirkuit saraf yang berevolusi jauh sebelum pemikiran rasional. Otak perempuan dirancang untuk mendeteksi nilai asli, bukan nilai yang dibuat-buat.
Saat Anda mengejar, Anda mengaktifkan sirkuit bernilai rendah. Jika Anda berusaha terlalu keras, Anda mengakui kelangkaan. Ini bukan pilihan yang disengaja dari pihaknya. Ini adalah respons otomatis yang diprogram oleh jutaan tahun evolusi untuk mengidentifikasi pembawa gen superior. Itu seperti mencoba meyakinkan seseorang bahwa berlian palsu itu asli. Anda dapat menyusun cerita yang paling meyakinkan, menciptakan latar yang sempurna, menggunakan kata-kata yang paling persuasif, tetapi saat seorang pakar mengamati dengan saksama, seluruh ilusi itu langsung runtuh. Anda tidak dapat membantah persepsi nilai bawah sadar. Orang awam percaya bahwa ia harus membuktikan nilainya melalui tindakan pengejaran yang nyata, pesan yang konstan, ketersediaan yang segera, perhatian yang permanen. Orang yang strategis memahami bahwa nilai sesungguhnya dikomunikasikan secara tepat melalui ketiadaan kebutuhan untuk membuktikannya. Kehadiran penuh ketika hadir, ketidakhadiran penuh ketika tidak hadir. Anda mungkin mengenali pola-pola ini dalam kehidupan Anda sendiri. Anda ingat betul percakapan yang dimulai dengan sangat jelas saat dia menertawakan komentar Anda, menunjukkan segala tanda ketertarikan, hanya untuk kemudian entah kenapa menjadi dingin saat Anda mulai menunjukkan ketertarikan Anda secara lebih terbuka. Atau hubungan di mana pada awalnya dia terus mengejar Anda, mengirim pesan, mencari perhatian Anda, hingga akhirnya dia mendapatkan Anda, dan secara bertahap semua minatnya menguap seperti air di padang pasir. Wanita itu yang membangkitkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dalam diri Anda, yang selalu ada dalam pikiran Anda, yang selalu Anda jawab dengan segera sementara dia menjawabnya berjam-jam kemudian. Dan tetap saja, Anda tidak dapat berhenti menunggu perhatian berikutnya darinya. Itu seperti seekor harimau yang mengejar umpan mekanis berputar-putar, berlari hingga kelelahan, tidak memahami bahwa ia diprogram untuk tidak pernah tertangkap. Setiap kali Anda mengejar, setiap kali Anda mencoba secara nyata, setiap kali Anda memperlihatkan minat lebih besar daripada yang Anda terima, Anda berlari dalam lingkaran tak kasat mata yang sama. Orang biasa menyesuaikan hidupnya untuk menciptakan kesempatan berinteraksi, mengubah asal-usul, tempat yang sering dikunjungi, mengubah kebiasaan. Orang yang strategis hidup berpusat pada misi dan tujuannya, dan interaksi muncul secara organik dalam realitasnya yang autentik dan apa adanya. Kebenaran yang jarang diketahui pria adalah ini. Ketertarikan yang sesungguhnya tidak dibangun. Ia dilepaskan dengan menghilangkan perilaku berenergi rendah. Namun biaya yang benar-benar menghancurkan melampaui hubungan tertentu. Dengan setiap interaksi di mana Anda mengejar validasi, Anda memperkuat citra diri tentang kelangkaan. Anda secara neurologis menjadi seorang pria yang identitas utamanya dibangun di sekitar kebutuhan terus-menerus akan persetujuan eksternal. Bukan hanya dia yang merasakan energi ini, itu adalah seluruh lingkungan sosial, profesional, dan pribadi Anda. Dan hal yang paling merusak adalah bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri secara tidak sadar. Sementara manusia biasa hidup dalam keadaan kelaparan emosional yang terus-menerus, selalu mencari validasi berikutnya, persetujuan berikutnya, konfirmasi berikutnya atas nilai dirinya. Manusia yang strategis hidup dalam keadaan kelimpahan internal di mana reaksi eksternal menjadi hal sekunder dibandingkan dengan nilai bawaannya. Namun, mengidentifikasi masalah hanyalah permulaan. Sekarang saya akan mengungkapkan kepada Anda teknik tepat langkah demi langkah yang mesti Anda terapkan untuk sepenuhnya membalikkan dinamika ini dan menjadi pusat gravitasi yang menarik dengan mudah. Teknik sentralnya disebut kekosongan magnetik dan bekerja langsung pada sirkuit saraf primitif yang mengatur daya tarik manusia. Itu bukan manipulasi, itu adalah posisi yang strategis. Pertama, Anda secara sadar mengidentifikasi setiap perilaku pengejaran dalam repertoar Anda saat ini dan menangguhkannya sepenuhnya. Hal ini menciptakan kekosongan energi yang menjadi magnetis justru karena bersifat autentik, bukan performatif. Kemudian Anda mengarahkan energi yang terbebaskan itu menuju tujuan utama dan misi pribadi Anda, menciptakan inti gravitasi yang sah. Sementara itu Anda mempertahankan kehadiran yang sepenuhnya sadar dalam setiap interaksi tanpa menyaringnya melalui kebutuhan akan hasil tertentu. Akhirnya Anda membiarkan ketertarikan itu terwujud secara alami tanpa memaksakannya. Anda menyadari bahwa gravitasi tidak memerlukan usaha untuk berfungsi. Kebanyakan pria menerapkan teknik yang dangkal yang didorong oleh kelangkaan. Anda menerapkan kehadiran strategis yang didukung oleh kelimpahan. Perbedaannya tidaklah halus melainkan mutlak.
Bayangkan situasi ini di tempat kerja. Anda sedang dalam rapat penting dan wanita yang Anda sukai hadir. Ruangannya terang benderang, presentasi diproyeksikan di layar, aroma kopi segar melayang di udara. Anda memperhatikan bahwa dia kadang-kadang melihat ke arah Anda. Orang biasa segera menyesuaikan perilakunya. Dia berbicara sedikit lebih keras, memberikan komentar untuk memberi kesan, dan terus-menerus memperhatikan reaksinya setelah setiap intervensi. Dia memposisikan dirinya secara strategis di dekatnya selama istirahat, menciptakan alasan untuk memulai percakapan. Dia tampak profesional di permukaan, tetapi energi yang mendasarinya transparan, kebutuhan untuk validasi. Hasilnya langsung terlihat, meski tidak terlihat. Dia secara tidak sadar merasakan pengejaran tersebut dan minatnya pun berkurang secara proporsional. Anda di sisi lain tetap sepenuhnya fokus pada isi rapat. Postur tubuh Anda rileks tetapi kuat. Komentar Anda tepat dan berharga bukan untuk membuatnya terkesan, tetapi untuk memberikan kontribusi bagi tim. Anda tidak mencari tatapannya. Anda tidak mengubah rute Anda untuk melewati dekatnya. Anda tidak mengarang alasan untuk berinteraksi. Selama istirahat, Anda benar-benar berbicara dengan siapapun yang relevan dengan tujuan rapat, atau Anda sekadar menikmati kopi dalam diam jika itu yang terasa alami bagi Anda. Lalu hal itu terjadi. Dia mulai mencari alasan untuk mendekat. Dia mengajukan pertanyaan yang bisa dia ajukan kepada orang lain. Dia memposisikan dirinya secara strategis dalam garis pandang Anda. Kekosongan yang Anda ciptakan telah membangkitkan keingintahuan sejati, minat yang autentik. Anda tidak mengejar dan justru karena itulah Anda menariknya, karena orang yang mencari persetujuan menolaknya. Orang yang berada sepenuhnya dalam realitasnya sendiri akan menariknya. Sekarang mari kita terapkan prinsip yang sama pada konteks pribadi. Anda berada di sebuah pesta, musik diputar pada volume yang memungkinkan percakapan tanpa berteriak. Lampu redup menciptakan suasana. Berbagai kelompok sosial tersebar di seluruh ruang. Anda melihat seorang wanita yang langsung menarik perhatian Anda. Orang biasa segera mulai menyusun strategi pendekatan, memperhitungkan sudut, melatih pembuka dalam pikirannya, mungkin minum untuk menenangkan sarafnya, berkonsultasi dengan teman tentang apa yang harus dilakukan. Akhirnya ia mendekat dengan energi yang terasa sedikit tegang, awalnya disamarkan sebagai kepercayaan diri. Percakapan mengalir, tetapi dia terus-menerus mengevaluasi reaksinya, menyesuaikan diri berdasarkan tanggapannya, berupaya mempertahankan minatnya. Bahkan jika dia mendapatkan nomor teleponnya, pesan-pesan berikutnya akan menerima balasan yang semakin jarang hingga hilang sama sekali. Anda, dengan menerapkan kekosongan magnetik memasuki pengalaman Anda secara sepenuhnya saat ini. Anda benar-benar menikmati percakapan yang Anda lakukan dengan siapapun. Anda tidak memantau lokasinya terus-menerus, juga tidak memperhitungkan momen pendekatannya. Anda benar-benar tenggelam dalam realitas sosial Anda yang autentik. Jika keadaan menciptakan interaksi alami, Anda mempertahankan kehadiran lengkap yang sama. Perhatian penuh saat dia berbicara, kontak mata yang stabil tetapi tidak pernah mengganggu, tanggapan yang tulus tanpa agenda tersembunyi. Hasilnya membingungkan bagi siapapun yang mengamati. Dia mulai tertarik ke arah ruang milik Anda. Dia menemukan alasan untuk memulai percakapan. Tanda-tanda ketertarikannya menjadi semakin nyata. Anda tidak mengejar ketertarikan. Anda membiarkannya terjadi secara alami. Penguasaan sejati tidak terletak pada apa yang Anda lakukan, tetapi pada apa yang Anda hentikan. Dalam konteks digital tempat sebagian besar interaksi modern dimulai, prinsip ini berkembang secara eksponensial. Bayangkan Anda punya nomor teleponnya atau akun Instagramnya. Godaan digital sangat besar. Orang biasa segera menyerah pada ketersediaan yang konstan. Dia memeriksa berulang kali untuk melihat apakah dia telah melihat pesannya. Membalas secara instan, tidak peduli apa yang sedang dilakukannya. Menyusun teks dengan cermat untuk mempertahankan minatnya. Bereaksi berlebihan terhadap setiap foto yang diunggahnya. Setiap notifikasi darinya memicu aliran dopamin, memperkuat pola pengejaran. Apa yang awalnya berupa percakapan yang lancar, perlahan berubah menjadi percakapan satu arah hingga menghilang sepenuhnya. Anda yang menerapkan prinsip ini secara digital mempertahankan standar kehadiran dan ketidakhadiran yang sama. Saat Anda terlibat, Anda sepenuhnya hadir, tanggapan dipertimbangkan, percakapan tulus, minat nyata, tetapi Anda tidak selalu tersedia. Anda memiliki kehidupan yang dibangun di sekitar tujuan dan misi Anda yang berdiri sendiri tanpa perhatiannya. Anda tidak memantau aktivitas media sosialnya.
Anda tidak bereaksi secara kompulsif terhadap setiap postingan. Anda tidak membentuk ritme digital Anda di sekitar keberadaan virtualnya. Pola yang muncul menentang semua intuisi konvensional. Dia mulai lebih sering memulai percakapan, responsnya menjadi lebih panjang dan lebih bijaksana. Investasi emosionalnya tampak meningkat. Ruang yang Anda ciptakan menjadi kekosongan yang ingin ia isi dengan sukarela. Mereka yang selalu tersedia mengomunikasikan kurangnya nilai. Mereka yang hidup sepenuhnya memancarkan kelimpahan yang tak tertahankan. Namun perhatikan baik-baik, ada 3 kesalahan kritis yang dapat sepenuhnya merusak teknik ini. Kesalahan pertama adalah salah mengartikan kekosongan magnetik sebagai ketidakpedulian buatan atau sikap dingin yang diperhitungkan. Hal ini terjadi saat Anda mencoba memperlihatkan sikap tidak tertarik, alih-alih menumbuhkan minat yang tulus dalam hidup Anda sendiri. Hasilnya adalah energi yang tidak selaras yang ia rasakan sebagai kepalsuan strategis. Koreksi itu penting. Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli, tetapi tentang mengarahkan perhatian Anda kepada tujuan pribadi Anda. Kesalahan kedua adalah menerapkan teknik tersebut dengan rasa kesal atau dari luka emosional yang belum sembuh. Banyak pria menggunakan strategi ini sebagai reaksi terhadap penolakan di masa lalu, mengeksekusinya dengan energi dendam. Energi itu menciptakan frekuensi yang beracun. Ia menolak bukannya menarik. Solusinya, murnikan motivasi Anda sebelum menerapkan teknik tersebut. Itu harus datang dari kelimpahan, bukan kelangkaan. Kesalahan ketiga yang paling halus dan berbahaya adalah menggunakan keberhasilan awal sebagai validasi eksternal. Saat Anda mulai melihat hasilnya, muncul godaan untuk mendapatkan rasa harga diri Anda dari reaksi positif baru ini. Cukup mengubah sumber validasi Anda. Kesalahan itu akan mengembalikan Anda ke titik awal. Koreksi memerlukan kewaspadaan terus-menerus. Hasilnya merupakan konsekuensi dari keterpusatan Anda, bukan penyebabnya. Ini bekerja dengan sempurna di permukaan, tetapi ada kebenaran yang lebih dalam, yang memisahkan mereka yang sekadar menerapkan teknik dari mereka yang mengubah realitas relasional mereka sepenuhnya. Pemahaman mendasar yang hanya sedikit orang yang memahaminya adalah ini. Ketertarikan sejati bukanlah sesuatu yang Anda picu, tetapi sesuatu yang Anda lepaskan dengan menyingkirkan semua perilaku yang menghalanginya. Tentu saja pemahaman ini bertentangan dengan semua yang telah diajarkan kepada Anda. Seluruh narasi budaya kita dibangun atas gagasan bahwa Anda harus berbuat lebih banyak, berusaha lebih keras, membuktikan lebih banyak, mengejar lebih banyak. Seluruh industri kencian dan hubungan dibangun atas dasar teknik aditif. Apa yang harus dikatakan, bagaimana berpakaian, tempat mana yang harus dikunjungi, bagaimana cara membuat orang terkesan. Seluruh paradigma itu pada dasarnya salah. Pada tingkat menengah Anda mungkin memperhatikan bahwa teknik aditif terkadang berhasil, tetapi hanya sementara. Seorang pria dapat mempelajari cukup banyak strategi untuk mendapatkan nomor telepon, bahkan kencan pertama, bahkan mungkin hubungan singkat, tetapi pada akhirnya energi pengejaran yang mendasarinya muncul dan menghancurkan daya tarik awal yang berhasil ia ciptakan secara artifisial. Kebenaran yang lebih dalam secara radikal berbeda. Daya tarik magnetis adalah keadaan alami Anda setelah Anda menghilangkan semua perilaku berenergi rendah yang terus-menerus ditunjukkan kebanyakan pria. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bangun melalui usaha. Itu adalah sesuatu yang muncul secara alami ketika Anda menghilangkan hambatan yang menekannya. Dan ini mengubah segalanya karena mengubah ketertarikan dari sesuatu yang Anda lakukan menjadi sesuatu yang Anda adalah. Bukti paling kuat dari prinsip ini ditemukan dalam pengalaman universal laki-laki. Pikirkan tentang momen dalam hidup Anda ketika Anda sepenuhnya terserap dalam proyek pribadi, berkomitmen penuh terhadap tujuan Anda, sepenuhnya hadir dalam misi Anda. Paradoksnya, justru saat itulah Anda mengalami daya tarik feminin tingkat tertinggi tanpa perlu berusaha mencarinya. Anda melihatnya terus-menerus di sekitar Anda. Teman yang setelah putus cinta yang menyakitkan, menyelami sepenuhnya hasratnya terhadap musik, bisnis, atau olahraga tanpa secara aktif mencari hubungan baru, namun tiba-tiba mendapati dirinya dikelilingi oleh minat wanita yang belum pernah ada sebelumnya. Rekan kerja yang begitu terobsesi dengan proyek profesionalnya sehingga ia hampir tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Namun para wanita di kantor terus-menerus menemukan alasan untuk berinteraksi dengannya. Polanya tidak dapat disangkal. Ketika Anda berhenti mengejar daya tarik dan membenamkan diri sepenuhnya dalam tujuan hidup Anda, daya tarik mulai mengejar Anda.
Mengapa? Karena Anda beroperasi dari frekuensi energik yang mengomunikasikan kelimpahan sejati, bukan kelangkaan yang disamarkan sebagai strategi. Pikirkanlah saat ketika Anda begitu terfokus pada sesuatu yang penting bagi Anda, sehingga Anda bahkan tidak menyadari pandangan orang-orang yang peduli pada Anda. Apa yang kamu rasakan? Penyelaman yang lengkap, kehadiran yang total, tidak peduli dengan reaksi luar. Dan hasilnya justru ketika Anda tidak mencari validasi, ia datang dengan berlimpah. Ini bukan suatu kebetulan, itu adalah perwujudan prinsip dasar. Ketertarikan yang sejati tidak pernah dikejar. Boleh-boleh saja. Ketika Anda menghayati kebenaran ini, Anda mengalami transformasi radikal dalam cara Anda memandang interaksi. Sebelumnya Anda melihat setiap percakapan sebagai kesempatan untuk memberi kesan, setiap pesan sebagai kesempatan untuk mempertahankan minat, setiap pertemuan sebagai panggung untuk membuktikan nilai. Sekarang Anda menyadari setiap interaksi hanya sebagai pertukaran energi autentik tanpa agenda tersembunyi. Tidak perlu hasil tertentu. Tanda-tanda bahwa Anda benar-benar telah mengintegrasikan pemahaman ini tidak salah lagi. Anda mulai mengalami kebebasan relasional yang dulunya tampak mustahil. Anda tidak lagi merasa cemas ketika dia tidak segera membalas. Anda tidak lagi mengatur ulang jadwal Anda untuk menciptakan peluang interaksi. Percakapan mengalir secara alami tanpa usaha sadar untuk membuatnya tetap hidup. Situasi yang pernah membuat Anda tidak aman kini hanyalah konteks netral untuk mengekspresikan keaslian Anda. Dan bagian yang paling transformatif, Anda mulai menarik tingkat intensitas feminin yang dulunya tampaknya hanya diperuntukkan bagi pria lain. Penguasa prinsip ini beroperasi dari paradigma yang sepenuhnya berbeda. Sementara praktisi teknis menerapkan kekosongan magnetik sebagai strategi sadar, sang master telah mengintegrasikannya begitu dalam ke dalam identitasnya sehingga tidak lagi memerlukan usaha. Dia tidak menerapkan suatu teknik, dia mengekspresikan sifat aslinya. Perbedaannya sama seperti antara seorang aktor yang memainkan peran dengan meyakinkan dan seseorang yang hanya menjadi daya tariknya sendiri. Bukan apa yang Anda lakukan, itulah diri Anda saat Anda berhenti berusaha menjadi magnetis. Sekarang setelah Anda memahami kedalaman prinsip ini, kita akan mengubah pemahaman ini menjadi sistem lengkap dan praktis yang dapat Anda terapkan segera untuk menjadi pusat gravitasi yang tak tertahankan. Alat pertama disebut kehadiran total dan merupakan fondasi seluruh sistem. Ini pada hakikatnya adalah kemampuan untuk benar-benar tenggelam dalam momen saat ini tanpa menyaring pengalaman melalui kemungkinan hasil di masa mendatang. Anda menggunakannya secara khusus saat berinteraksi langsung dengannya, saat berbagi ruang sosial, atau saat berkomunikasi secara digital. Berikut cara kerjanya secara rinci. Pertama, pusatkan perhatian penuh Anda pada saat ini dengan secara sadar memperhatikan sensasi fisik dalam tubuh Anda. Hindari dialog mental yang konstan. Kemudian pertahankan kontak mata yang stabil tetapi rileks tanpa menghentikannya terlalu cepat dan tanpa menahannya secara artifisial. Terakhir, dengarkan dengan penuh perhatian, tanggapi apa yang sebenarnya dia katakan, bukan apa yang sudah Anda latih untuk katakan. Misalnya, ketika dia bertanya, "Apa yang sedang kamu cari saat ini?" Anda menjawab langsung dari kebenaran autentik Anda tanpa memperhitungkan jawaban mana yang mungkin meningkatkan peluang Anda. Saya sedang membangun bisnis yang saya sukai dan terbuka terhadap koneksi asli yang dapat menambah sesuatu yang berarti dalam hidup saya. Efeknya langsung terasa. Dia memandang keaslian sebagai nilai nyata, bukan kinerja. Dan beberapa menit kemudian, bahasa tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda keterbukaan emosional yang jelas. Alat kedua adalah tujuan sentralitas, dan ini mewakili inti energetik dari daya tarik alami Anda. Alat ini mengarahkan kembali pusat gravitasi Anda dari validasi eksternal ke misi pribadi Anda. Anda menggunakannya terus-menerus tidak hanya selama interaksi romantis, tetapi sebagai dasar seluruh struktur kehidupan Anda. Ia bekerja dengan pertama-tama mengidentifikasi tujuan utama Anda yang sebenarnya, bukan tujuan yang dibuat-buat untuk memberi kesan. Kemudian Anda secara sadar menyelaraskan keputusan harian Anda dengan tujuan itu, menciptakan kesesuaian total antara apa yang Anda klaim sebagai nilai dan cara hidup Anda sebenarnya. Akhirnya Anda belajar untuk memperoleh kepuasan utama dari kemajuan dalam misi Anda, bukan dari reaksi eksternal. Ketika dia bertanya, "Mengapa kamu tidak mengirimiku pesan kemarin?" Anda merespons secara alami dari pusat ini. "Saya benar-benar asik menyelesaikan proyek yang saya ceritakan kepada Anda. Saya kehilangan jejak waktu." Itu bukan alasan,
Itu bukan strategi, itu hanyalah kebenaran seorang pria yang berpusat pada tujuannya. Hasilnya paradoks namun konsisten. Dia merasakan ketertarikan yang lebih kuat justru karena duniamu tidak berputar di sekitar perhatiannya. Alat ketiga adalah kekosongan strategis dan ia mewakili elemen katalis yang mempercepat keseluruhan proses. Alat ini sengaja menciptakan ruang ketidakhadiran yang mengaktifkan naluri feminin untuk mengejar. Anda menggunakannya secara khusus ketika Anda merasakan dorongan untuk mengejar, ketika interaksi menjadi dapat diprediksi, atau ketika Anda perlu mengkalibrasi ulang dinamika energi. Ia bekerja dengan terlebih dahulu mengenali secara sadar setiap dorongan pengejaran sebelum bertindak. Lalu, alih-alih mengikuti dorongan itu, Anda mengalihkan energi itu menuju tujuan dan misi utama Anda. Akhirnya Anda membiarkan ruang kosong itu ada tanpa mengisinya sebelum waktunya, mempercayai proses tarik-menarik yang alami. Ketika Anda biasanya mengirim 3 pesan berturut-turut karena dia belum membalas, Anda menerapkan kekosongan strategis dengan mengalihkan diri Anda sepenuhnya ke proyek Anda saat ini, memungkinkan keheningan digital tetap ada tanpa dorongan cemas untuk mengisinya. Hasilnya menentang intuisi konvensional. Ketika dia akhirnya merespons, investasi emosionalnya meningkat secara signifikan. Alam membenci kekosongan. Begitu juga dengan daya tarik feminin. Sekarang saya akan memberi Anda rencana bedah untuk 7 hari ke depan yang akan mengubah prinsip-prinsip ini menjadi realitas baru Anda. Ini bukan teori abstrak. Ini adalah protokol implementasi langsung. Selama 2 hari pertama, fokus Anda hanya menerapkan kehadiran total dalam setiap interaksi yang bermakna. Jangan mencoba menerapkan seluruh sistem secara bersamaan. Hanya ini. Setiap kali Anda berinteraksi dengan wanita yang Anda anggap menarik, dan ini akan terjadi setidaknya 3 kali selama 2 hari ini, baik secara langsung atau digital, Anda secara sadar menerapkan 3 komponen kehadiran total. Penjangkaran fisik pada saat ini, kontak mata yang autentik, dan mendengarkan sepenuhnya tanpa menyaring hasil yang diinginkan. Inilah yang akan Anda perhatikan. Ketidaknyamanan awal dengan keheningan pada hari pertama, kapasitas yang lebih besar untuk tetap hadir tanpa mengisi kesenjangan percakapan. Pada hari kedua, Anda akan merasa sangat rentan pada awalnya, seolah-olah terekspos secara emosional. Tetapi setelah 4 atau 5 kali aplikasi, Anda akan mengalami kebebasan percakapan yang tidak dapat dijelaskan. Wanita akan merespons dengan keterbukaan emosional yang lebih besar. Perhatikan baik-baik, terutama bagaimana bahasa tubuh mereka berubah. Ini adalah indikator efektivitas yang paling dapat diandalkan. Pada hari ketiga dan keempat, Anda menambahkan sentralitas tujuan sambil mempertahankan alat pertama. Sekarang Anda beroperasi dengan 2 elemen sistem yang aktif. Ketika Anda merasakan dorongan untuk mengatur ulang jadwal Anda untuk menciptakan peluang interaksi, Anda tidak hanya menerapkan kehadiran total dalam interaksi yang ada, tetapi juga menjaga integritas tujuan Anda. Menolak mengubah struktur hidup Anda demi validasi eksternal, kombinasi tersebut menciptakan keselarasan yang secara tidak sadar menjadi magnetis. Di sini permainannya tampak berubah karena Anda mengomunikasikan pesan yang sepenuhnya berbeda pada tingkat energetik. Anda akan merasakan sensasi awal hilangnya kendali dalam diri Anda, perubahan dalam cara wanita yang Anda minati bereaksi terhadap kehadiran Anda, dan yang terpenting, konfigurasi ulang dalam dinamika pengejaran. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan tertentu saat menepati komitmen pribadi alih-alih menciptakan ketersediaan buatan, itulah tandanya bahwa itu berhasil. Sesuaikan intensitas penerapan jika hambatan internal terasa terlalu kuat. Hari kelima, keenam, dan ketujuh adalah untuk penyempurnaan dan integrasi alat ketiga, kekosongan strategis, sehingga melengkapi sistem. Sekarang Anda beroperasi dengan semua alat yang terintegrasi sepenuhnya. Seorang wanita tidak membalas pesan Anda selama berjam-jam. Anda menerapkan kekosongan strategis dengan membenamkan diri dalam tujuan Anda. Seseorang menarik perhatian Anda di suatu acara sosial. Anda mempertahankan kehadiran total tanpa agenda sambil menghormati sentralitas tujuan Anda. Anda merasakan dorongan untuk mengejar seseorang yang percakapannya mengalir. Anda memilih secara strategis di antara alat-alat Anda berdasarkan konteks spesifik. Amati dengan saksama bagaimana dasar emosional Anda mulai bergeser, bagaimana dinamika inisiasi berubah, bagaimana kualitas energetik interaksi Anda berkembang. Sesuaikan penerapan setiap alat berdasarkan reaksi yang Anda amati.
Jika seorang wanita yang biasanya menanggapi dengan lambat memulai percakapan, itu berarti kekosongan strategis berfungsi dengan benar dan Anda harus mempertahankannya. Pada tahap ini Anda akan mengalami transformasi nyata dalam dinamika relasional Anda. Itu bukan imajinasi atau interpretasi subjektif. Ini adalah perubahan yang terukur dalam hal siapa yang memulai kontak, siapa yang lebih banyak berinvestasi secara emosional, dan siapa yang mengejar perhatian siapa. Namun sekarang, berikan perhatian maksimal karena ada 3 kesalahan kritis yang dapat sepenuhnya menghancurkan semua yang telah Anda bangun pada minggu implementasi ini. Kesalahan nomor 1, terjerumus ke dalam rasa puas diri sebelum waktunya saat Anda mulai melihat hasilnya. Tampaknya tidak berbahaya, tetapi pada kenyataannya, hal itu menghancurkan. Hal itu terutama terjadi ketika seorang wanita yang sangat Anda inginkan mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan yang jelas. Indikator yang jelas bahwa Anda jatuh ke dalam kesalahan ini adalah Anda secara bertahap mulai kembali ke pola pengejaran, membenarkannya sebagai pengecualian. Konsekuensi langsungnya adalah hilangnya momentum magnetik. Konsekuensi jangka menengah adalah kemunduran lengkap ke dinamika asli. Koreksi spesifiknya adalah disiplin untuk mempertahankan struktur sistem, terutama ketika hasilnya positif. Kesalahan kritis kedua, membingungkan ketidakhadiran strategis sementara dengan kekuatan relasional. Itu terjadi ketika Anda merasakan kekuatan kekosongan strategis dan mulai memperoleh kepuasan emosional dari kendali yang dirasakan. Ini menciptakan energi beracun yang tak terlihat oleh Anda, tetapi sepenuhnya transparan baginya. Solusinya memerlukan kejujuran yang brutal terhadap diri sendiri. Tujuannya bukanlah untuk mengendalikan, tetapi untuk membebaskan diri dari pola energi rendah untuk memungkinkan koneksi autentik. Ketiga, dan yang paling berbahaya, menggunakan alat-alat ini sebagai teknik eksternal alih-alih mengintegrasikannya sebagai ekspresi identitas. Tanda peringatannya jelas. Anda menerapkan sistem secara mekanis sebagai sesuatu yang Anda lakukan, bukan sesuatu yang Anda alami. Konsekuensinya adalah keselarasan energi yang membatalkan semua manfaat. Koreksi mendasar adalah mengubah setiap alat dari teknik sadar menjadi ekspresi alami identitas relasional baru Anda. Dan sebelum kita selesai, ada sesuatu yang penting yang harus Anda pahami tentang keseluruhan sistem ini. Transformasi yang sesungguhnya tidak terjadi pada bagaimana wanita memandang Anda, tetapi pada bagaimana Anda memandang diri sendiri. Mari kita rangkum bukan sebagai ringkasan teoritis, tetapi sebagai 4 pilar yang sekarang mendefinisikan realitas relasional baru Anda. Pilar pertama, setiap kali Anda mengejar validasi eksternal, secara tidak sadar Anda mengomunikasikan pesan yang menghancurkan tentang kelangkaan pribadi yang menghancurkan ketertarikan pada akar terdalamnya. Pilar kedua, teknik kekosongan magnetik sepenuhnya membalikkan dinamika ini dengan menghilangkan semua perilaku pengejaran dan mengalihkan energi Anda menuju tujuan sentral Anda yang autentik. Pilar ketiga, daya tarik sejati bukanlah sesuatu yang Anda bangun melalui taktik atau strategi. Ini adalah keadaan alami yang muncul ketika Anda membuang semua perilaku berenergi rendah yang terus-menerus menghalanginya. Pilar keempat, sistem lengkap dari 3 alat, kehadiran total, tujuan sentralitas, dan kekosongan strategis menciptakan arsitektur relasional di mana ketertarikan feminin menjadi konsekuensi yang tak terelakkan, bukan tujuan yang harus dikejar. Keempat pilar ini bukanlah teori abstrak. Mereka adalah arsitektur praktis dari kekuatan pribadi Anda yang autentik. Dan sekarang Anda memiliki peta lengkapnya. Siapa yang mengejar akan selalu dikejar oleh kelangkaan. Siapa yang menarik akan selalu dikejar oleh kelimpahan. Sekarang tibalah tantangan Anda dan itu dimulai sekarang juga. Dalam 24 jam ke depan, bukan besok, bukan minggu depan. Dalam 24 jam ke depan, suatu situasi akan muncul di mana Anda akan merasakan dorongan primitif untuk mengejar validasi feminin. Mungkin itu berupa pemberitahuan pesan yang membutuhkan waktu lama untuk dijawab, pertemuan biasa dengan seseorang yang menarik perhatian Anda, atau kesempatan digital untuk memulai kontak dengan seseorang yang baru. Ketika momen itu tiba, dan Anda akan tahu persis kapan, karena Anda akan merasakan dorongan yang jelas untuk bertindak segera hanya untuk mendapatkan respons, saya ingin Anda menerapkan kekosongan strategis dalam bentuknya yang paling murni. Bukan versi yang diencerkan atau sebagian, melainkan versi lengkap yang telah saya tunjukkan kepada Anda. Anda tidak perlu mengumumkan bahwa Anda sedang menguji sesuatu yang baru. Anda tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Itulah keindahan sistem ini. Kenali saja dorongan untuk mengejar.
Alihkan energi itu ke tujuan utama Anda dan biarkan ruang kosong itu ada tanpa berusaha mengisinya sebelum waktunya. Karena ketika Anda melakukan ini, 3 hal spesifik akan terjadi. Anda akan segera merasakan kekuatan pribadi yang kembali. Anda akan merasakan kebebasan emosional yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda akan mengamati reaksi yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah Anda picu. Inilah momen penyalaan Anda, kesempatan Anda untuk membuktikan kepada diri sendiri, bukan kepada saya, bukan kepada siapapun, bahwa prinsip-prinsip ini bukanlah teori akademis. Itu adalah hukum relasional yang konsisten dan tidak dapat disangkal seperti gravitasi. Dan setelah Anda menerapkannya, kembalilah ke sini dan bagikan bagaimana keadaan emosional Anda berubah selama proses tersebut. Ceritakan kepada saya dengan tepat apa perbedaan yang Anda rasakan saat beroperasi dari sudut pandang sentralitas dan bukan pengejaran.